Indriyatma ya. Jadi bisa dijelaskan tentang inovasi model bisnis gitu. Bisa masih di mute Pak. Masih di mute Pak ini. Sip, oke, udah di unmute. Thank you, admin. Thank you, Mas Budi. Ya, Mas Tata, thank you pertanyaannya. Benar nih, ya inovasi model bisnis sendiri itu satu pembahasan yang ya bisa satu sesi kayak gini juga. Tapi memang saya punya kepentingan inovasi model bisnis dimunculkan malam ini biar materi entrepreneurship kita operatif. Nah, semangat saya di situ, Mas Tata dan teman-teman. Ya, Mas Tata menanyakan, Bapak Ibu sekalian, tolong dijelaskan tentang inovasi model bisnis. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu, terminologinya setidaknya ada dua tuh ya. Yang pertama namanya model bisnis. Ya. Yang kedua adalah inovasi model bisnis. Nah, apa bedanya, Pak Pimpin? Ya kalau yang pasti ya model bisnis adalah model bisnis. Inovasi model bisnis itu adalah mengubah model bisnis tadi. Ketika perubahan itu dibangun, maka kita masuk ke definisi atau terminologi inovasi model bisnis itu sendiri. Nah, dua definisi ini perlu saya dudukin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari model bisnis dulu ya. Jadi secara literatur model bisnis itu adalah potret lah ya. Potret memetakan tentang bagaimana sih kondisi bisnis kita. Ya tentu dalam tataran sains itu juga terjadi perdebatan tuh. Ya model bisnis itu strategi atau operation ya. Ya walaupun di trikotomi juga. No, model bisnis bukan strategi dan model bisnis bukan bisnis proses atau bisnis operation. Ya makanya kalau pendekatannya itu makanya akhirnya muncul trikotomi kan, bisnis strategik, bisnis proses dan bisnis model. Nah, itu trikotominya di situ tuh, teman-teman ya. Ya tentu ya itu irisannya juga kuat juga tuh ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa jadi punya bayangan tentang posisi model bisnis itu sendiri ya. Jadi model bisnis itu adalah alat potret. Nah, potretnya itu gimana? Macam-macam pendekatannya teman-teman ya. Kalau yang secara populer kan yang itu kan 9 blok bisnis modelnya Osterwalder tuh dan Pigner kan. Itu yang populer banget. Tapi kalau di literatur sendiri macam-macam sekali. Ya, kalau saya sendiri melihat Mas Tata, mazhab utamanya itu ada di Amit. Amit itu lebih sederhana dari 9. Cuma 3 Mas Tata. Konten, struktur, tata kelola. Ya, jadi bicara konten, sebenarnya kamu bisnis apa sih? Tadi kan kayak abnormal. Kamu itu bisnis apa? Ya kita kan bisa simpulkan. Apakah abnormal itu bisnisnya jualan Indomie atau lifestyle? Rasanya kita lebih memilih lifestyle ya ketimbang Indomie. Nah, konten itu menjawab isu itu. Ya sorry saya misalnya mengaitkan ke Lipo. Lipo kan satu pertanyaan juga. Sebenarnya Lipo bisnisnya apa? Ya beberapa teman menyatakan sebenarnya Lipo itu bisnisnya adalah financial investment. Properti itu hanya fundamentalitasnya aja gitu kan. Sama Gojek juga bisnisnya apa? Apakah Gojek itu bisnisnya ngilangin keringat orang? Dulu kan kalau naik ojek mesti nyari pohon kosong, Mas Nurudin. Tahu nggak kenapa pohon kosong? Ya di situ ojek mangkal kan. Ya teori sederhananya zaman dulu kalau orang mau naik ojek pasti keringetan lah karena nyari pohon kosong dulu. Tapi zaman sekarang dengan adanya Gojek kan pencet-pencet 3 menit muncul ojek. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah Gojek bisnisnya adalah ojek? Kan rasanya beberapa pakar juga menyatakan, no, sebenarnya bisnis utamanya ujung-ujungnya finansial. Ya kan, bayangkan dengan GoPay itu. Kita kasih 1 juta, ya kan paling seminggu cuma habis 250.000. 750.000-nya kan ngendap, dan seterusnya, kali sekian orang. Itu kan jadi modalitas yang luar biasa buat Gojek dan bisnis yang sejenis. Nah, itu isu konten, Mas Tata dan teman-teman. Lalu struktur, ya konten, struktur, tata kelola. Nah, kita dalam bisnis kita strukturnya siapa aja nih, ya? Bisa nggak Pak Pimpin buka bisnis, lalu minta Bang Sandiaga Uno jadi komisaris? Nah, masih boleh nggak? Tapi kayaknya udah jadi menteri nggak? Boleh. Kok Pak Pimpin minta Pak Sandiaga Uno jadi komisaris? Ya bisa, orang beliau senior saya di HIPMI. Ya nggak terlalu kenal juga, walaupun beberapa kali acara bareng. Tapi dalam konteks kolegialitas di kehipmian, itu mudah Bapak Ibu. Ya.
Jadi bukan masalah Pak Pimpin jualan ayam geprek doang, tapi siapa temannya Pak Pimpin? Bisnisnya bisa biasa aja sih, tapi teman-temannya dahsyat ya, baik baik internal maupun eksternal stakeholder, existing maupun potensial stakeholder. Nah itu bicara struktur teman-teman ya. Jadi boleh cuman ayam geprek doang, tapi struktur bisnisnya, potensi struktur bisnisnya dahsyat. Lalu yang terakhir adalah tata kelola ya. Tata kelola macam-macam ya, bicara internal, sistem di dalamnya, bicara eksternal, penggunaan media digital dan seterusnya. Nah itu pendekatan pertama tentang bisnis model. Lalu ya pendekatan kedua yang populer itu tuh Mas Tata dan teman-teman tuh yang 9, yang ya itu nanti teman-teman tinggal googling lah, 9 blok bisnis model kanvas ya, bisnis model kanvas. Itu ada 9 hal yang teman-teman mesti mesti utak-atik yang akhirnya membentuk bisnis model teman-teman. Cukup itu cuma selembar kertas, teman-teman. Cuma selembar kertas. Nah, itu tentang model bisnis. Nah, pertanyaannya hubungan sama inovasi model bisnis apa, Pak Bimbing? Nah, gini. Tantangan kita adalah gini, teman-teman. Model bisnis itu meskipun dia tidak dibentuk, tetap termodelkan. Nah, itu diskursus kita di situ. Jadi kita mau bisnis asal-asalan, ya keasal-asalan itulah model bisnismu. Ya kalau udah tahu konsep ini kan berarti kan ya wis, berarti model bisnisnya jangan asal-asalan dong, ditata dengan sengaja. Ya baik dengan pendekatan 3 tadi maupun pendekatan 9. Nah itu model bisnis, Mas Tata dan teman-teman. Lalu dari model bisnis ini, ketika kita pengen menggerakkan, nah itu yang namanya proses inovasi model bisnis. Misalnya kita udah punya yang 3, atau kita udah punya 9. Nah, yang katakan yang 9 atau yang 3 ini, kita mau gerakan, kita mau tambahkan. Misalnya market segmennya mau kita eksplorasi, jadi super. Nah, itu kita sedang melakukan yang namanya inovasi model bisnis. Sesederhana itu Pak Pimpin, hanya mengutak-ngatik satu variabel. Ya enggak lah, ketika misalnya market segmennya tadinya jual di kecamatan, sekarang jual sekota, ya kita memutuskan jual satu kota. Itu kan urutannya panjang tuh kepada key partner, key process, key resources, revenue dan segala macam. Nah, proses itu disebut dengan inovasi model bisnis. Nah, itu makanya kita sebut sebagai opsi strategis entrepreneurial. Artinya apa? Nggak penting bisnis dan modelmu saat ini, tapi kamu, teman-teman, punya potensi loh menginovasinya. Tinggal pilihan inovasinya nih Mas Tata dan teman-teman. Inovasi itu kan ada 3 tuh ya. Inovasinya mau sedikit mungkin atau sedahsyat mungkin. Nah kalau secara teoritikal kan inovasi ada 3 tuh. Incremental, semi radikal, dan radikal. Nah jadi kalau yang mau berubah dari A ke B ya berarti teman-teman sedang melakukan radical innovation. Tapi kalau Pak Pimpin saya mau berubah dari A ke A aksen aja boleh nggak? Boleh. Itu namanya adalah incremental innovation. Nah, itu tentang konsep model bisnis, inovasi model bisnis dan keinovasiannya. Nah, tinggal pertanyaan terakhir, variabel inovasinya apa aja Pak Pimpin? Nah, Mas Tata dan teman-teman, kalau saya indikatornya ada 7 ini nih. Ya, jadi kalau Mas Tata tanya, Bro Pimpin, saya mau lakukan inovasi model bisnis, apa yang saya harus lakukan? Nah, ada 7 tuh. Ya, inovasi produk berkelanjutan, hubungan khusus dengan pelanggan, jadi diniatin gitu loh hubungan kita pelanggan, kemitraan bisnis ya, baik dengan investor, pemasok dan seterusnya. Lalu pelayanan yang kompetitif ya, pelayanan yang kompetitif, cara penjualan yang eksploratif ya, apapun itulah silakan diterjemahkan. Inovasi model bisnis, inovasi proses bisnis yang berkelanjutan, dan yang ketujuh adalah proses bisnis yang integratif. Ini teori doang Pak Pimpin, enggak. Pada penelitian saya, ketujuh hal ini telah terbukti mampu meningkatkan kinerja atas penelitian 234 UKM kuliner se-Indonesia. Terus pertanyaan terakhir adalah gini, apakah pendekatan inovasi model bisnis harus 7 ini Pak Pimpin? Jawabannya tidak. Pendekatannya bisa macam-macam sekali, cuman memang saya khususnya mendekati dengan 7 pendekatan ini. Mungkin itu Bang Tata dan Mas Nurudin, thank you. Terima kasih tanggapannya Pak Pimpin, menarik sekali. Ini ada dua pertanyaan tapi mirip-mirip, mungkin saya dengan pertanyaannya dari Mbak Anin ya, Mbak Anin Kadita. Jadi bagaimana menurut
Bapak tentang bisnis model kanvas yang sedang tren saat ini. Mohon pencerahannya. Itu pertanyaan dari Mbak Anin, dan kemudian yang mirip pertanyaannya dengan ini dari Mbak Casey Brown itu, apa bedanya bisnis model kanvas dan learn canvas ya? Itu bisa digunakan untuk UMKM. Mungkin ini apakah itu bisa digunakan untuk UMKM dan startup, dua model tersebut? Mungkin gitu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Iya, iya. Mbak siapa tadi? Mbak Anin ya? Iya, Mbak Anin dan Mbak Desi. Mbak Anin, ya Mbak Anin dan Mbak Casey ya. Oke, bicara bisnis model kanvas, ya itu tadi sebenarnya Mbak Anin, dan saya pikir Mbak Anin juga sudah bisa memotret, ya 70% sudah terjawab di paparan awal, tapi ya ini ketika dipertanyakan lagi, ya saya juga coba men-highlight lagi secara lebih kuat tentang bisnis model kanvas. Tapi ya itu tadi kan, highlighting saya bahwa ya itu tadi, model bisnis itu inovatif loh. Model bisnis itu kalau tidak dilakukan asal-asalan, ya keasal-asalan itulah menjadi model bisnismu gitu kan. Jadi memang insight yang bisa dipotret dari statement saya tadi itu, yuk dengan sengaja model bisnisnya di-create. Nah, kaitannya dengan bisnis model kanvas itu apa? Saya mendeklar ya, itu alat yang sederhana sekaligus powerful sekali ya. Jadi itu populer ya. Jadi Pak Pimpin bikin model bisnis gimana? Ya udah seperti yang Mbak Anin bilang tadi, pakai aja bisnis model kanvas teman-teman. Jadi kalau saya memang kan akademisi, saya meneliti kemacam-macaman bisnis model. Tapi pada tataran teman-teman sebagai praktisi, pelaku di lapangan, bikin bisnis model ya cukup pakai bisnis model kanvas tuh, yang seperti Mbak Anin pertanyakan. Ada 9 tools di sana. Satu itu kan bicara value ya. Ya ini kalau mau dielaborasi tentang value creation. Value creation kan ada 3 kan. Value berbasis fungsional, barangnya mesti bagus. Value berbasis emosional, pesan apa yang muncul dari produk maupun sikap pemasaran kita. Lalu yang terakhir value berbasis sosial kan. Body Shop sangat driver banget bisnisnya oleh value sosial ya. Jadi nomor 1 value creation ya. Jadi ya mungkin pertanyaan lebih lanjut, apa bedanya value creation sama product driver Pak Pimpin? Kalau produk kita udah tersandera Bapak Ibu, kita udah tersandera, produknya ayam geprek, value-nya apa ya, enak ya udah itu kalau drivernya produk begitu. Tapi banyak paradigma modern mengajak mendeklar sebaiknya bisnis itu dimulai dari value ya, penciptaan nilai. Jadi contoh kayak Starbucks ya, third place ya, rumah ketiga di antara kantor dan rumah. Jadi value-nya dia adalah third place. Nah pertanyaannya, suatu saat Starbucks boleh nggak bikin hotel? Boleh, karena dia value-nya adalah bukan great coffee. Ya, jadi bukan kopi yang enak. Kalau Starbucks value creation-nya kopi yang enak, udah. Berarti dia hulu hilirnya kopi. Tapi ketika value creation-nya adalah rumah ketiga, ya rumah ketiga, ini nanti dia tinggal kesiapan, dia bisa bisnis kemana-mana. Sepanjang bisnisnya itu mengeksekusi value-nya tadi. Nah, di bisnis model kanvas, itu nomor satunya, teman-teman. Lalu nomor 2-nya kan market segment. Lalu nomor 3-nya itu ada kanal ya. Jadi bisnis kita bisa tersambung dengan market itu melalui apa? Melalui digital, melalui arisan, melalui jualan di pinggir jalan dan seterusnya, itu kanal. Lalu yang ketiga relasi ya. Bagaimana relasi yang mau kita bangun kepada market kita ya, relasinya gimana, mau baik, mau ramah, apapun itu silakan teman-teman definisi. Lalu ada yang sisi kiri itu ada key activity ya. Key activity itu perusahaan itu kan aktivitasnya bisa jadi ada 10 macam, 50 macam, 100 macam. Jadi kalau key activity itu misalnya kegiatan teman-teman ada 100, jangan 100-100-nya masukin. Dari 100 itu mana yang paling leverage? Misalnya 3 hal. Nah, 3 hal itu yang teman-teman masuki bagi key activity. Maksudnya apa? Yang menjadi intensi dan atensi teman-teman itu loh yang harus kita jaga. Lalu key resources ya, key resources. Ya sumber daya utama kita apa nih? Modal kah, teknologi kah, keahlian kah, apa terserah. Teman-teman silakan definisikan. Lalu yang ketujuh adalah key partner ya, key partner. Yang ke-8 itu ada cost structure ya. Kita basisnya gimana nih? Beli cash, term of payment, kredit ya apapun itu. Lalu yang ke-9 adalah
revenue model ya, revenue model ya. Kalau kita di developer itu kan revenue-nya ada 3 tuh, uang tanda jadi, DP, dan pelunasan. Itu kan makanya kalau di properti Mas Tata pasti ketawa nih. Laku 10 unit UTJ, yaitu artinya uang masuknya cuma 50 juta. 5 juta kali 10, padahal harga rumahnya kan 750 juta. Padahal 7,5 M tuh. Laku 10 unit. Wah, Pak Pipin punya duit 7,5 M. Enggak. Aku punya 50 juta. 5 juta kali 10 unit UTJ-nya doang. Nah, itu kira-kira Mbak Anin tentang model bisnis. Nah, lalu bedanya Lean Canvas dan bisnis model. Saya belum membedah Lean Canvas, Pak, Bu, tapi mana yang lebih bagus? Sekilas saya lihat memang akhirnya ada konteksnya ya. Kalau bisnis model itu agak umum, Lean Canvas biasanya yang main teman-teman startup tuh. Cuman saya memang belum sempat meliriknya. Tapi memang yang menarik yang saya highlight ini, teman-teman, jangan terjebak dengan kanvasnya. Kanvas itu kan cuma alat kan. Apapun bisa dikanvasin kok. Tapi yang penting teman-teman coba pahami wording ya, pengertian ya, termasuk nanti eksekusi dan elaborasi dari yang ditulis di kanvas-kanvas itu. Itu yang lebih penting daripada perkanvas-kanvasan. Karena kadang-kadang ini jadi salah pengertian ya. Kanvas mana yang lebih bagus ya? Pertarungannya bukan di kanvas, teman-teman. Pertarungannya adalah pemaknaan dari wording yang tertera di kanvas. Mungkin itu, Mas Nurudin. Weh, ada Mas Firman. Ya. Terima kasih, Pak Pimpin. Ini ada yang raise hand, Pak Andarias. Ya. Pak Riakan, saya berikan kesempatan pada Pak Andarias untuk bertanya secara langsung. Monggo Pak Andarias. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Pemimpin. Pertanyaannya sederhana sekali. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana saya menjelaskan untuk masuk dari kuadran 1 ke 4 kepada misalnya jemaat saya. Lalu kuadran 2 masuk ke 4. Bagaimana menurut Bapak secara sederhana untuk menjelaskan kepada jemaat supaya dia ikut berpartisipasi dalam bisnis. Terima kasih. Ini ada 2 nih Pak Andarias ya. Saya juga termasuk yang rencana akan bikin kajian sih Pak, entrepreneurship in church lah ya. Pengembangan entrepreneurship pada tataran gereja begitu kan. Jujur Pak. Ini di beberapa obrolan, di beberapa kondisi itu akhirnya jadi salah pengertian tuh ya. Apalagi misalnya entrepreneurship for pastor gitu kan. Oh, kamu mau nyuruh pastor dagang, itu kan hamba Tuhan. Nah, jadi nyasar kemana-mana tuh. Padahal sekali lagi memang kan entrepreneurship semangat keberpeluangan kan. Kayak tadi guru matematika tadi Pak Andarias kan. Guru matematika melihat murid-muridnya, aku bukan pengen ngajarin matematika aja loh, tapi aku rindu menjadi daya layan agar mereka transformatif. Sama Pak. Jadi misalnya konteks hamba Tuhan juga nggak wajib jadi pedagang, tapi ketika misalnya seorang hamba Tuhan itu memang merebut keberjemaatan itu sebagai waduh ini peluang emas nih untuk mengajak mereka sedekat-dekatnya sama Tuhan dan seeksploratifnya memaknai hidup ini, sehingga seperti Kejadian 1 ayat 26 tuh Pak Andarias ya, memelihara burung-burung di udara, ikan di laut, binatang di darat. Artinya kan itu panggilan untuk manusia nggak jadi biasa-biasa aja tuh, optimal seoptimal-optimalnya tuh. Dan kalau dalam kekristenan kan seharusnya sumber keoptimalan itu kan karena kedekatan sama Tuhan. Nah, ketika kita punya paradigma itu dan merebut keberjemaatan sebagai itu entrepreneur banget Pak Andarias. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, bagaimana menjelaskan pemindahan kuadran ini? Ada 2 Pak jawaban saya. Pertama secara praktis ya, kedua secara teoritis. Kalau secara praktis Pak, kalau Bapak pengen mengajak teman-teman bersentuhan dengan ke-entrepreneurship-an, suruh dagang Pak, suruh dagang. Dagang dengan hal yang sekecil-kecilnya, bahkan kalaupun rugi juga nggak apa-apa. Ini dagang penting Pak Andarias, karena dalam dagang itu ketika dia
ketika dia laku itu akan menimbulkan perasaan entrepreneur, Pak. Itu nggak bisa diteorikan, Pak. Itu masalah mentalitas. Ketika dia terima duit, itu nggak bisa diteorikan, Pak. Dia akan merasakan, oh gini toh rasanya terima duit dari hasil. Ketika dia susah mendagangkan dagangannya itu juga nggak bisa diteoritikan. Itu harus menjadi proses mental. Dan ketika dia susah, dia mampu rebound, mampu menjual dagangannya itu, ya itu juga nggak bisa diteorikan. Jadi bagaimana menyuntikkan ke entrepreneurshipan kepada manusia, secara sederhana sekali saya jawab adalah dagang. Lakukan dagang. Tapi sekarang kan Pak Andreas udah tahu konsep-konsep ini. Jadi dagangnya tentu tidak menjadi dagang yang biasa-biasa aja ya. Dan nanti setelah dia merasakan feel-nya dagang, baru diajak masuk ke dalam konsep entrepreneurship yang lebih luas, yang lebih jauh lagi. Tapi secara sederhana, ajak mereka yang bukan pedagang untuk melakukan dagang. Ya kalau yang udah biasa dagang ya itu enggak ada. Tapi anggapnya yang non-entrepreneur ya, yang non-pedagang ya lakukan dagang. Nah sekarang yang teoretikal, bicara pemindahan kuadran ya. Kuadran 1 pindah ke kuadran 4 dan kuadran 2 pindah ke kuadran 4 ya. Kalau kuadran 1 pindah ke kuadran 4, ya udah pindahnya ke kuadran 2 dulu Pak Andreas, ya suruh jadi pedagang dulu lah gitu. Tapi kalau mau langsung disuruh pindah ke kuadran 4, bisa juga sih. Yang kita bicarakan malam ini kan teoretikal Pak, teoretikal ya kan, semangat keberpeluangan. Nah, bagaimana mendoktrinkan semangat keberpeluangan itu kepada insan? Ya bisa kita bicarakan ya, tapi kalau mau lebih realistis ya suruh pindah ke kuadran 2 dulu lah, suruh dagang dulu. Tapi juga ini ya, justru yang menjadi jawaban penting saya adalah gini loh Pak. Kalau ada orang memilih di kuadran 1, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena kan ini bicara pilihan ya, apakah kehidupannya mau di entrepreneurship atau tidak. Kuadran 1 kan dia bukan pelaku usaha dan juga bukan entrepreneur, ya dia orang baik-baik gitu. Lantas kalau orang kuadran 1 bukan otomatis bukan UMKM dan bukan entrepreneur, dia orang jahat, tidak. Dia orang-orang baik-baik aja gitu kan. Itu untuk jawaban saya dari proses kuadran 1 ke kuadran 4. Kalau yang kuadran sama nih, dari kuadran 2 ke kuadran 4 ya. Sama Pak. Jika dia menjadi UKM dan omsetnya itu sudah mampu bikin dirinya bahagia, keluarganya bahagia, gerejanya bahagia, teman-teman jemaatnya bahagia, nggak wajib jadi entrepreneur, Pak. Udah jadi pedagang aja. Jadi pedagang aja. Karena dalam konteks teori kita ini, memang entrepreneurship ini menjadi opsi untuk manusia melakukan lompatan. Itu poin saya. Baik lompatan pribadi maupun usaha. Ya, jadi sekali lagi kuadran, walaupun saya sebut di awal kuadran 2 itu problem kita, tapi ini problem secara sains, secara literatur. Tapi pada tatanan praktis kehidupan masyarakat tidak ada isu di sana, Pak. Kita ada 65 juta UMKM ya. Yang jadi entrepreneur 10 juta cukup kok. Sisanya 55 juta jadi UMKM biasa, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Materi saya malam ini kan semacam ajakan, Anda punya opsi lain loh, selain jadi UMKM biasa, menjadi UMKM yang entrepreneur. Tapi itu tidak mutlak. Nah, mungkin itu. Nah, kalau secara lebih sederhana, bagaimana mentransformasi kuadran 2 ke kuadran 4, ya pakai teori KSA mungkin Pak Adrian. Ya, jadi kan knowledge, skill, dan attitude. Ya, mesti ada program ya yang bisa menjadi transformasi tentang pengetahuannya. Ya ini kayak sesi kita malam ini kan knowledge basis banget kan, berbasis pengetahuan. Oh, ternyata selain UKM biasa ada potensi UKM lain loh, UKM entrepreneur. Yang kedua skill, Pak, skill. Nanti Bapak bisa potret skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneur. Nah, Bapak itu lalu trainingkan, disimulasikan. Kalau di kampus namanya itu inkubasi, Pak, ya. Lalu attitude ya, attitude itu ya dibawa praktek bisnis ya. Misalnya 10 orang jemaat ambil satu yang paling amanah, lalu suruh dia jadi komandannya ya. Jadi komandan patungan misalnya dapat 250 juta, beli tanah ya, beli tanah dibangun 250 juta,
Ya, jadi modalnya 500 juta lalu dijual 800 juta. Lumayan dapatnya dapat keuntungannya 300 juta, Pak. Nah, itu yang ketiga tuh, attitude kan. Jadi tapi dengan proses satu unit itu mentality experience terbangun, bisnis proses terbangun, semangat keberpeluangan dan macam-macam atribut kebisnisan terjadi. Itu Pak Andarias ya. Knowledge, skill, attitude, nanti silakan diterjemahkan pada prakteknya masing-masing. Thank you Pak Andarias. Thank you. Terima kasih atas jawabannya Pak Tin. Ini ada pertanyaan lain di chat dari Pak Agus ya. Pak Agus ini. Yap. Iya, bisa nggak teori atau strategi Pak Pimpin diterapkan di desa melalui BUMDes, di mana SDM-nya sangat minim dan tidak kreatif? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Iya, ada dua Pak Agus. Pertama, pegang definisinya entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan. Ya, jadi dengan definisi ini, potretlah kondisi Bapak saat ini. Ya, dengan definisi ini, di situ ilhamkan apa yang aku bisa kembangkan, sehingga kondisinya bergerak menuju kemana? Keberpeluangan. Itu yang pertama, Pak. Ya. Ya kalau mau dijawab sederhana bisa sih rekrut orang, training, bikin legal, tapi itu terlalu mainstream lah ya. Saya coba kaitkan sama dengan teori ke-entrepreneurshipan. Pertama pegang definisi ini Pak Agus ya, entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan. Yang kedua, mulai lakukan inovasi model bisnis Pak. Ya. Jadi mungkin kondisi Bapak saat ini terbatas ya. Nanti Pak Agus bisa googling ya, ada 9 hal tuh ya, bisnis model kanvas itu. Mungkin kondisi Bapak saat ini 9-9-nya lemah ya. 9-9-nya lemah, tapi kan Pak Agus bisa mulai perkuat tuh yang mananya dulu tuh. Yang nomor satunya dulu kah? Yang market segmennya dulu kah? Atau apapun itu Pak Agus bisa perkuat. Mudah-mudahan misalnya ketika salah satu tombol dari 9 itu dipencet, yang 8 akan ikut bergerak naik, Pak. Jadi kalau kondisinya gitu memang nggak cukup dengan pandangan-pandangan yang sifatnya motivasional ya. Jadi mesti strategis ya, menurut saya secara strategis peganglah entrepreneurship, kedua eksekusilah inovasi model bisnis. Mungkin itu Pak Agus. Terima kasih jawabannya Pak Pimpin. Lihat belum ada yang di chat ataupun raise hand. Kalau ada apa namanya, mungkin masih ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin dikontekstualkan dengan kasus tertentu, mungkin sangat terbuka untuk didiskusikan pada malam hari ini. Juga ini nanti tayang di YouTube ya, Mas Nurudin ya. Jadi memang iya, malam ini agak ngejelimet Bapak Ibu secara konseptual, tapi ya bersyukur sama Circle nanti kan dimasukin YouTube. Jadi iteratif, bisa didengarkan secara berulang kali. Itu juga salah satu apa ya namanya, teknologi sekarang bisa semacam itu ya. Itu inovasi juga itu. Ini Mas Irfan, Pak Irfan. Ya, jadi Mas Irfan bertanya tentang apa ini, menghadapi perang harga, ya, lebih pada raksasa bisnis. Mungkin apa ya strateginya. Ya, thank you Pak Irfan pertanyaannya, perang harga sama raksasa bisnis ya. Kalau secara konseptual saya terpikir setidaknya dua sih. Ya, satu namanya value creation, kedua konsumen engagement ya. Jadi pencipta nilai, yang kedua bikin
existing pembeli kita cinta dan betah sama kita. Secara konseptual begitu. Tapi sebelum saya membahas ke situ, Pak Irfan, menurut saya ilmu bisnis yang terbaik itu adalah yang bisa berhadapan dengan kenyataan. Jadi ya udah, ya kalau memang pada faktanya misalnya kayak apa tuh? Kayak misalnya pemain sepak bola kita berhadapan sama MU misalnya. Teorinya 100 kali bertanding 99,5 pasti kalah. Nah itu ya walaupun MU lagi kalah terus nih ya Mas Firman ya. Ole Gunnar dipecat. Tapi apapun itu, ya itu tadi MU sama pemain Tarkam itu candaan aja Pak Irfan. Tapi maksud saya mengajak teman-teman pelaku usaha, ya udah, ayo hadapi kenyataan. Ya bahkan pada saat titik ekstrim kita bisa dengan gagah sekali, aku kalah. Ya udah, aku kalah, aku mundur. Tapi karena kita entrepreneur kan, ketika kita kalah kita mundur, kita cari jalan lain, kita cari jalan baru. Karena entrepreneurship kita kan tidak pernah mati. Tapi maksud saya serealistis itulah bisnis itu, Pak Irfan. Belum lagi kalau kita pakai pendekatan teori predatory ya, itu Prof. Rian Nugroho menulis itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya baca itu miris ya, kadang-kadang kita pada tataran hilir ya, pada tataran akar rumput mengajak, ayo jadi entrepreneur, ayo jadi pada entrepreneur. Padahal pada konteks bisnis segitu tajamnya, segitu predatorinya keberlangsungan persaingan bisnis dan seterusnya. Jadi saya meng-highlight Pak Irfan, semakin kita realistis dalam berbisnis itu semakin bagus. Nah kembali mengerucut ke pertanyaan Bapak ya, bagaimana menghadapi perang harga dari raksasa? Ya menurut saya solusi pertama lakukan value creation Pak ya. Jadi mari Bapak bertarung jangan sekedar di kemenangan harga atau di kemenangan pembelian. Bapak mesti ciptakan value dalam bisnis Bapak. Artinya, nah kenapa penting value ini? Artinya Bapak akan bertarung tuh di situ. Walaupun kita nggak canggih, tapi kalau orang yang dalam bisnisnya melakukan pertarungan atas value creation, itu kita punya harapan tuh akan terlihat sama pasar. Contohnya ya Pak Irfan ya, saya itu membeli beberapa barang sengaja lebih mahal tidak apa-apa Pak, karena saya suka sama penjualnya. Ini kabar baik buat Bapak bahwa di pasar itu tidak melulu orang cari serba murah loh. Ada behavior lain. Saya termasuk kadang-kadang melakukan behavior itu. Saya tahu dia lebih mahal, tapi saya pilih dia. Karena saya suka sama dia, saya mengapresiasi dia, dan saya pengen memberkati dia. Nah, kenapa saya bisa lakukan itu? Karena ada value yang bisa saya konsumsi. Value itu ada 3, Pak Irfan. Pertama, fungsional ya. Produknya mesti bagus ya. Jadi kalau Bapak bikin nasi gorengnya wajib enak ya. Berasnya menurut saya wajib perak, jangan pulen lembek. Jadi pertama value itu basisnya fungsional, mesti benar. Yang kedua emosional Pak ya. Kalau si abnormal itu ya, dia kan ada Pak Eko tuh kopi susu ya. Harganya 18.000. Value creation-nya itu adalah kopi gayo ya. Jadi marketingnya akan mendorong pesan ke otak saya bahwa ketika saya minum Pak Eko yang 18.000 itu, saya sedang memberdayakan petani kopi gayo loh. Nah itu. Jadi saya nggak tahu bisnis Bapak apa, tapi secara emosional Bapak bisa create sesuatu nggak yang ujung-ujungnya secara marketing itu harus tersampaikan. Ketika orang berurusan sama Bapak, dia sedang melakukan sesuatu ada emosional. Dan yang terakhir yang ketiga Pak, value sosial ya. Itu kalau yang kopi gayo tadi bukan emosional, lebih kepada sosial. Saya maaf agak keliru. Nah, Bapak lakukan value creation Pak. Kalau Bapak mau berperang ya, kesesuaian harga itu cuma salah satu instrumen. Tapi Bapak berperan atas value creation ini. Misalnya produkku paling benar, karena yang lain mencong-mencong. Bapak berjuang agar standar produk Bapak benar. Nah, Bapak bertarung di situ. Walaupun Bapak pada akhirnya tidak laku karena kehantam dengan harga sang raksasa, nggak apa-apa. Tapi Bapak setidaknya punya alat pertarungan dan punya arah pertarungan. Yang kedua, customer engagement, Pak. Dengan sengaja sahabati, Pak. Dengan sengaja
sahabati pelanggan Bapak ya. Syukur-syukur kalau Bapak punya nomor WA-nya, Bapak bisa kasih selamat pagi, Tuhan baik, terus berdoa, tetap semangat ya. Jangan, Bapak nggak perlu jadi motivator, cukup pandangan-pandangan umum. Tapi dari pandangan umum itu Bapak terjadi sentuhan kepada mereka, sehingga market Bapak melihat ada si Pak ini nih, ada si toko ini nih, ada si produk ini nih. Ya, nanti dari situ akan bergulir pelan-pelan ke kerabatan, kerekatan antara Bapak dengan pembeli Bapak. Mungkin itu saran praktis saya, Pak. Ya, menarik sekali jawabannya Pak Pimpin tentang value creation tadi, memang ya, menarik sekali ya. Bahkan kadang-kadang kalau saya berpikir mungkin untuk yang perusahaan besar ya, Google misalkan, dia bisa besar itu, saya pikir justru dia bukan added value-nya bukan suatu yang sebenarnya suatu yang besar, ya itu malah mensimplisistikan dulu Pak. Kalau saya ingat dulu kan ada saingannya Yahoo, ada saingannya MSN dan lain, itu sangat rumit. Ya. Dia simpel kali, cuman dia mensimpelkan. Jadi mesin pencari itu nggak ada tetek bengeknya, nggak ada tentang waktu, nggak ada tentang apa. Dia justru mensimpelkan, dia malah bisa menang. Padahal itu ibaratnya kan sesama raksasa ya. Dia menang gitu. Itu bahkan ternyata bukan menambah tapi mengurangi, itu malah. Setuju Pak Nurudin. Ya. Setuju. Ya, jadi ya itu kan, secara mazhab kan bisnis itu kan biasanya ada dua tuh Pak Nurudin. Produsen driver, ya. Aku bisa bikin ini nih, wajar dong laku sedunia ini, itu produsen driver. Tapi ada consumer driver kan. Market butuh apa? Nah, itu kan ada dua pendekatan itu. Kalau UKM itu biasanya 70% consumer driver lah. Jadi kalau kita dagang ayam geprek, pastikan adalah ayam geprek yang dibutuhkan konsumen. Kalau kita ingat nih Pak Nurudin, kemarin kan agak liar tuh pertarungan ayam geprek tuh. Pedas level 1 sampai 10. Memang atraktif sih, tapi masuk akal enggak? Ya, saya sendiri itu operasi batu empedu karena kebanyakan makan cabai kan. Artinya kalau pertarungan Anda di situ, Anda sedang menyakiti ekosistem Anda loh. Jadi ya namanya ayam geprek, pertarungannya jangan di pedasnya lah, di ramahnya kek, di cepatnya kek, di bersihnya kek. Gitu. Ya kebutuhan konsumen itu kan, tapi kan kemarin kan produsen driver tuh Pak Nurudin. Pokoknya segala sesuatu yang dipedes-pedesin sampai nggak masuk akal, itulah produk yang laku. Makanya pernah nggak lihat di YouTube tuh, orang makan Indomie cabenya 200. Ya. Kalau itu mungkin juga itu inovasi untuk konten itu. Setelah itu masuk rumah sakit. Iya, ya konten akhirnya bukan produk. Ya, ini ada Mas Bagus Musikalo ini katanya ingin bertanya secara langsung. Monggo Pak Mas Bagus Musikalo, monggo kalau ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya, aku sekaligus kasih nomor IG dan WA aku ya. Ini ada beberapa teman Japri nih. Izin nih. IG @pinpinbakti. Ya, WA 0812. Punten ya Mas Nurudin ya. Ya. Bapak Ibu yang nanya saya, monggo silakan. Mas Bagus masih di tempat atau nih ada nih Mbak Anin lagi nih. Oh ya, ada ya. Mbak Anin bertanya lagi, untuk pemetaan bisnis untuk sebuah yayasan edukasi yang baru dimulai, apakah tepat Pak Pimpin jika menggunakan SWOT analisis? Sekali lagi mohon petunjuknya Pak Pimpin, mohon maaf banyak pertanyaan buat menimba ilmu. Ya Mbak Anin, itu masuk ke keilmuan strategic management ya. Jadi kalau di manajemen kan ilmunya kurang lebih ada 5 tuh kan. Ilmu manajemen operasi, manajemen sumber daya, termasuk ada leadership di dalamnya, ada manajemen marketing dan manajemen finansial ya, keuangan ya. Nah, itu yang disebut dengan manajemen fungsional. Lalu di atas manajemen fungsional itu, di atasnya setengah tingkat itu ada namanya manajemen strategik tuh. Jadi
bagaimana mengelola kondisi perusahaan ya secara kontekstual dan secara orientatif. Yang 4 tadi itu untuk berbasis eksekusi gitu. Nah, bicara SWOT itu sebenarnya bagian dari keilmuan strategic management. Itu kira-kira posisi dia ya. Tapi kalau secara sederhana saya mendeklar ke Mbak Anin itu tools yang sederhana tapi sakti. Jadi kalau Mbak Ani tadi ragu, yayasan saya masih kecil, cocok nggak pakai SWOT? Sangat cocok. Ya, jadi itu adalah tools yang sangat sederhana sekaligus sangat sakti. Di antara berbagai tools strategic management lainnya. Jadi teman-teman kalau nggak mau pelajari bermacam-macam tools strategic management, saya pikir dengan memegang SWOT aja udah cukup kok, teman-teman ya. Nah, cocok nggak buat yayasan? Cocok. Bahkan saya mengatakan SWOT itu bahkan bisa diimplementasi pada tataran personal ya. Kekuatannya pimpin apa? Kelemahannya pimpin apa? Peluangnya pimpin apa? Ancaman buat pimpin apa nih? Gitu kan. Nah, itu bahkan sampai tataran personal. Tapi memang kalau mau lebih tajam lagi SWOT-nya, bicara kekuatan dan kelemahan itu, kadang-kadang orang SWOT itu berbasis ini, Mas Nurudin, subjektif. Kita banyak duit, kita punya lahan gede, kita kelemahannya belum ngerti digital gitu kan. Nah, itu strong and weakness itu kalau mau lebih baik lagi sebenarnya kaitkan dengan kompetitor. Jadi kekuatan kita punya lahan besar, punya 5 hektar. Kompetitor berapa? Kalau kompetitor punya 50 hektar, jangan klaimnya 5 hektar itu sebagai kekuatan. Nah itu kalau mau lebih tajam ya. Kelemahan kita belum bisa digital marketing. Bisnis kita nuntut digital marketing nggak? Ya, kalau bisnis kita nggak nuntut digital marketing ya jangan masukkan itu. Nah, SWOT itu kadang-kadang kelemahannya subjektivitas. Nah, makanya agar tidak subjektivitas, coba kaitkan dengan minimum pesaing lah. Mungkin itu Mbak Anin, relevan sekali, relevan sekali. Terima kasih Ya, Pak Pimpin atas jawabannya. Apakah Mas Bagus di sini sudah standby atau belum? Atau mungkin ada teman-teman Pak Agus lain ya, Mas Agus atau Pak Agus yang nanya? Mas Bagus tadi kan ya? Oh, Mas Mas Bagus. Bagus, siapa tadi namanya? Musikalo, Mas Bagus Musikalo. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya, bisa via raise hand atau menulis di chat. Barangkali masih ada yang perlu diklarifikasi atau dielaborasi lebih lanjut. Ya, Pak Agustinus Supriyanto tuh, Mas Nurudin, yang nggak terlihat. Ya. Minta maaf saya tadi live dulu karena saya mendua, minta maaf. Hari ini saya mendua. Siap, Pak Agustinus. Jadi tidak banyak hal yang tidak saya tangkap. Tapi kok terakhir disebut-sebut SWOT gitu ya. Ya saya paham, dalam hal tertentu saya paham tentang SWOT. Khususnya dalam riset gitu ya. Tapi yang saya tanyakan lebih ke penggunaan areal tanah yang cukup luas. Misalnya suatu yayasan perguruan tinggi sekarang membeli tanah di sekitar calon ibu kota gitu, kan tidak langsung dibangun gedung-gedung ya, apalagi saat ini masih pandemi. Nah mungkin dalam hitungan sampai 10 tahun baru akan membangun gedung. Nah, tanah itu sebaiknya dimanfaatkan untuk apa, Pak Pimpin? Ini pertanyaannya saya tidak tahu berhubungan dengan presentasi atau tidak, karena saya lama live ini. Tapi saya kira pertanyaan ini berkaitan dengan bisnis, saya kira. Terima kasih. Baik, Pak Agustinus. Yang pasti tanah itu menjadi itu ya sumber daya ya yang pasti. Ya, capital gain tanah per tahun ya, average itu kan 20% tuh.
Jadi kalau kita beli tanah 1 miliar, beli aset properti 1 miliar, average per 5 tahun harganya double. Beli 1 M, dapat 2 M. Ya. Jadi kalau kalau 10 tahun ya berarti beli 1 M dapat 4 M. Pertama ya dia jadi potensi aset yang luar biasa karena capital gain properti seperti itu. Nah, yang kedua memang masalah utilisasi ya, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu ya semangatnya kan apa ya? Ada dua tuh. Pertama recurring income kan, menimbulkan pemasukan secara sistematik berkala dari situ. Ya macam-macam Pak ya, bisa ditanam berbasis tanaman ya, tanaman tani atau tanaman jati kayak pohon-pohon. Kalau 10 tahun kan udah bisa tanam jati atau sengon lah, yang kayak gitulah. Yang kedua berbasis ya recurring income. Yang kedua berbasis ini Pak, BOT bisa, build operation transfer ya. Cuma BOT biasanya 25 tahun tuh Pak, 25 tahun. Makanya ada beberapa properti di Jakarta, cuman saya tidak bisa sebut merek lah. Dibangun mall, dibangun hotel ya. Jadi ini ada pemodal, yang satu punya lahan, wis tak banguni, tak jadikan bangunan, tak operasikan, nanti setelah 25 tahun saya exit, properti ini milik kamu. Nah itu BOT. Biasanya sekitar 25 tahun. Nah ini 10 tahun orang mau nggak BOT? Ya misalnya ada pemain kuliner besar ya, bikin area kuliner 2 hektar, 3 hektar ya. Silakan selama 10 tahun ini saya dapat sharingnya kecil aja, tapi nanti tahun ke-11 area ini yang udah terbangun jadi milik saya ya. Nanti kita bisa skemakan macam-macam ya, tapi dalam prinsip BOT memang itu akan diserahkan 100% biasanya. Mungkin itu sih Pak, jadi ada berbasis recurring, ada yang berbasis BOT Pak. Ya. Mungkin itu Pak Agus. Ya, bisa dilanjutkan kali mungkin diskusinya. Siap. Saya udah kasih nomor WA saya dan. Ya tadi saya foto tadi, cepet gitu. Ya nanti monggo Pak, kita silaturahmi. Kalau ngetet ya bisa keliru, saya foto bisa aja. Ya. Ada di YouTube kok Pak rekamannya. Oh oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pimpin atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan dari Deta Sarah. Pak, mohon info IKM dan UKM bedanya apa ya Pak? Iya, UKM itu biasanya di hilir ya, hilir dagang ini, dagang itu, ya itu biasanya UKM. Nah kalau IKM itu berbasis produksi ya, jadi bikin batik, bikin ikrab ya, kerajinan ya, ekonomi kreatif. Nah itu bedanya UKM sama IKM sih. Siapa yang nanya, mohon maaf? Ya itu bedanya Bu siapa tadi yang nanya nih? Ya itu bedanya kira-kira Bapak Ibu, bedanya IKM sama UKM. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Pimpin. Tadi dari Bu Pendeta Sarah ya. Ya, Bu Sarah. Salam kenal Ibu. Barangkali ada teman-teman yang masih mau bertanya. Ada waktu sedikit sebelum nanti kita akan menutup acara ini. Mungkin udah waktunya closing statement kali Mas Nurudin. Oh ya. Memang sudah tidak ada penanya lagi. Ya Mas Nurudin. Ya Bapak Ibu sekalian, salam kenal ya. Terima kasih buat kebersamaan kita malam ini. Jadi memang malam ini tentang entrepreneurship UMKM ya. Jadi
semangat besarnya adalah mengajak transformasi dari UKM atau UMKM biasa menjadi UKM entrepreneur ya. Memang itu berbeda Pak Pimpin, memang berbeda ya. Jadi kalau UKM biasa itu basisnya biasanya necessity driven ya, kebernafkahan, dagang, jualan. Tetapi kalau UKM entrepreneur itu adalah dia melakukan keberdagangannya berbasis keberpeluangan ya. Nah, keberpeluangannya ini juga motivasinya macam-macam. Bisa untuk kepentingan memperluas bisnis, bisa untuk kepentingan memperluas manfaat. Artinya kalau bisnisku lompat 10 kali lipat dari yang posisi sekarang, berarti aku makin banyak nih memberdayakan orang lain, jadi karyawanku, kehidupan berlangsung, ekosistem terbangun, dan seterusnya. Jadi penting sekali memahami ke-entrepreneurship-an ini, sebab ini menjadi opsi kita untuk melompat, Bapak Ibu, baik secara pribadi maupun secara organisasional. Nah, mungkin itu Mas Nurudin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu.